Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. حضرة المكرمين من العلماء والأعزاء والأساتذة yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, para ustaz, kiai, buya, para insan cendekia, bapak dan ibu semuanya yang kami hormati, serta adik-adik semuanya. Adik-adik semua sehat? Saya dengerin. Nah, yang bekerja tulisannya ya, mulutnya ditutup. Sekali lagi yang kami hormati orang tua kami, bapak dan ibu semuanya, saya doakan yang rajin sholat ke masjid, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Amin. Ini bapak ibu, saya doakan yang rajin ke masjid juga. Saya doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan terus sama Allah. Amin. Dan diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Pada malam hari ini, sebelumnya saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, ini zamannya makin maju atau makin mundur? Dijawab dulu Bapak Ibu, maju atau mundur ini? Maju. Apa yang maju Pak? Insyaallah. Baiklah, kalaupun demikian, pada malam hari ini, malam keberapa Pak? Ke-22. Disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin bahwa di situ ada asar dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Orang-orang yang salat tarawih pada malam yang ke-22, wa fil lailatis tsaniyata wa ishrun. Di malam yang ke-22 itu jaa yaumul qiyamah, akan nanti datang di hari kiamat, aminan min kulli ghammin wa hammin. Allah akan selamatkan dari kesusahan dan dari kepayahan hari kiamat. Amin. Jadi ini keutamaan yang dimiliki oleh orang yang sholat tarawih pada malam ke-22. Jadi yang gak tarawih gak dapat Bapak Ibu. Besok tarawih lagi gak? Bu, besok tarawih lagi gak Bu? Kalau besok tarawih, kecuali besok udah hari raya. Kalau besok tarawih Bapak Ibu, saya bilang satu orang ini berkewajiban dakwah satu orang. Bawa orang satu di sini Pak Bu, insya Allah ramai lagi masjid. Kira-kira setuju atau tidak? Pak Ustadz, nanti dia ngamuk-ngamuk kalau dinasihatin. Coba dulu Pak. Dakwah itu yang penting ibu bapak sampaikan, urusan dia tidak mau, urusan dia sama Allah. Kalau semua pada diam-diam semuanya, lama-lama masjid ini sepi Pak Bu. Betul atau betul? Nah, jadi kalau lagi sambil ketemu temannya, kawannya, tetangganya, Bu, besok ada keutamaan sholat tarawih malam ke-23 Bu. Ibu nanti dapatin keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adik-adik, adik-adik, pada malam hari ini judulnya adalah keutamaan sholat malam yang sudah tertulis di Kota Batam Bapak Ibu. Jadi tiap malam itu ada judulnya. Saya baca semua penceramah pada malam hari ini hendaknya menyampaikan judul ceramah yang sama, yaitu keutamaan sholat malam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
banyak faktor orang itu nggak sholat malam, Bapak Ibu. Nah, Pak Ustadz, kan sholat malam sunnah aja pun. Ya Allah ya Rahman Pak Bu, seandainya orang itu tahu tentang rahasia malam, ini orang akan sedikit sekali tidurnya, Pak. Kita lebih baik dia merenung, berzikir, bertafakur. Karena kita dituntun oleh Rasulullah SAW, maka wa minal laili, di sebagian saja, jangan full, sebagian sedikit itu bangunlah malam, yaitu sholat apa Bu? Sholat apa Bu? Karena memang banyak sekali faktornya. Salah satunya Bapak Ibu, kenapa orang nggak bisa bangun malam? Satu, karena terlalu memprioritaskan dunia. Orang kalau sudah dunianya banyak Pak Bu, saya nggak yakin Pak, kalau sudah banyak dunianya ini yang dia ingin kejar, maka kebanyakan sholat malamnya keteteran. Dan kadang-kadang nggak pernah bangun sholat malam. Pergi pagi, pulang malam. Karena prioritasnya dunia. Dan faktor yang kedua Bapak Ibu, orang kenapa nggak sholat malam? Karena dia tidak tidur siang. Di siang hari itu Bu, ada namanya waktu qailulah. Sebelum atau sesudah zuhur itu ada waktu tidur sebentar Bapak Ibu. Supaya apa? Ini kalau ilmu kedokteran itu, badan kita ini di-upgrade Pak, untuk kuat lagi di malam fisiknya, di malam hari. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kuat di malam harinya, bisa bergadang, itu tidur siang 5 menit atau 10 menit sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya saya lihat videonya Pak, para pekerja Cina itu Pak. Nah, ini saya sebutin sukunya nih, gak apa-apa ya Pak ya. Para pekerja yang ada di luar negeri Pak Bu, itu sudah mulai menerapkan ketika setengah 12 stop pekerjaan, semua suruh tidur. Ini orang bukan Islam Pak. Loh, kita ini yang sudah Nabi kita sudah menyampaikan, kadang-kadang kita ragu. Nah, makanya Bu, faktor yang kedua ini Ibu jangan sampai lewatkan. Kalau bisa tidur siang. Faktor yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari aktivitas dunia. Jadi kalau sudah aktivitasnya ngobrol sana, ngobrol sini, akhirnya sholat malamnya nggak kepikiran Pak. Akhirnya ditinggalkan sholat malam itu Pak Bu. Allah tidak menginginkan kita begadang Pak, tidak. Cuma sebagian malam yang sedikit itu kita gunakan waktu untuk sholat 2 rakaat saja. Gak usah banyak-banyak. Pertama-tama 2 rakaat saja Pak Ibu. Apa yang manfaatnya? Keutamaan orang-orang yang sholat malam itu, yang pertama, adik-adik sidang catat. Yang pertama, Allah akan tempatkan orang tersebut di tempat yang terpuji. Ayyab'atsaka Rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalil Allah. Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai 80 itu Pak Bu. Artinya apa? Orang-orang yang gemar sholat malam itu walaupun cuma sebentar Pak, ini aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bagus. Enggak gampang tergoyahkan dengan huru-hara perumahan ini ataupun nongkrong sana nongkrong sini. Orang yang sholat malam punya pendirian. No, kalau ngobrol yang nggak ada manfaatnya, saya tinggalkan. Ditempatkan dia tempat yang bagus, teman yang baik, pekerjaan yang baik. Ini ciri-ciri orang yang rutin sholat malam Bu, Pak. Yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang-orang yang sholat malam itu Bapak Ibu, dia akan ditempatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan aktivitasnya. Nah, ini yang penting nih. Kalau orang-orang pengen sukses dalam pekerjaan siang hari Bapak Ibu, ini kebanyakan melakukan sholat malam. Kenapa sholat malam Pak Ustaz? Karena sholat malam ini adalah amaliyah orang-orang dahulu yang hebat di masanya dulu Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu belum sholat malam, saya katakan belum hebat. Tapi kalau hari ini kita sholat malam, kita bisa mengalahkan orang-orang hebat terlebih dahulu sana Pak. Aktivitasnya dimudahkan sama Allah. Yang usaha, yang yang guru lah, yang pekerjaan di perusahaan lah, mau jadi apapun pengusaha, kalau dia sholat malam, Allah akan mudahkan aktivitasnya. Itu janji Allah Bapak Ibu. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Orang-orang yang rajin sholat malam itu Bapak Ibu, Allah akan berikan solusi ketika ada persoalan yang menimpa dirinya. Nah, ini kalau perumahan ini, sekelas perumahan Bapak Ibu, kalau ada persoalan yang sulit dipecahkan, kita minta fatwa atau minta nasihat kepada orang yang sholat malam. Itu biasanya dia punya solusi Pak Bu. Syukur-syukur satu perumahan ini bangun sholat malam, minta sama Allah diberikan solusi. Pagi-pagi insya Allah Bapak Ibu, Allah akan berikan solusi dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Jadi kalau kita punya permasalahan Bapak Ibu, masalah duit, masalah pertemanan, masalah masjid, masalah paguyuban, persoalannya itu kita mau bangun malam atau tidak. Malam kita gunakan tidur terus sampai subuh. Ya Allah ya Rahman, bagaimana persoalan itu akan dijawab sama Allah? Yang lebih hebat lagi, yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang melakukan sholat malam, dia memiliki keutamaan, yaitu Allah akan tolong dia langsung. Nah ini dia nih Bapak. Jadi ketika dia punya persoalan sebesar apapun, ini Allah langsung akan sendiri yang langsung menolongnya tanpa ada perantara. Walaupun satu perumahan ini membenci dia, walaupun satu kelurahan ini gak suka sama dia, walaupun satu kota ini mengomongin tentang dia, tapi kalau dia benar, Masya Allah Pak, Allah akan sirnakan semua itu Pak. Tiba-tiba ada satu persoalan di media sosial ataupun di kabar, surat kabar itu, semua ngomongin dia itu. Tapi karena dia rajin sholat tahajud Pak, seminggu udah hilang. Orang gak ada lagi mau membicarakan tentang dirinya, karena dia benar. Nah, tapi kalau ini kebalikannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang katanya kita pengen masuk surga, katanya kita pengen dimudahkan sama Allah, pengen dilapangkan rezeki sama Allah, tapi gak bangun sholat malam, ini ya udah urusannya akan dikembalikan sama dirimu sendiri. Namun kamu jangan mengeluh. Dunia ini kecil, tapi kalau kamu merasa berat karena kamu tidak merasa punya Allah. Dan orang sedekat-dekatnya orang itu dekat dengan Allah itu di malam hari Bapak Ibu. Kalau siang hari ini kita dekat zikir, belum kita sedekat orang yang berzikir di malam hari. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama amalkan. Orang-orang yang sholat malam itu adalah amaliyah orang hebat terdahulu. Yang barang siapa yang ingin diberikan pekerjaan, tempat pekerjaan yang bagus, sholat malam. Barang siapa yang dimudahkan aktivitasnya, sholat malam. Barang siapa yang ingin diberikan solusi di setiap persoalannya, sholat malam. Dan barang siapa yang Allah langsung ingin menolongnya adalah sholat malam Bapak Ibu. Maka untuk itu, ayo sedikit ilmu yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan mulai ini malam ke-22 ini di masjid-masjid yang lain sudah mulai i'tikaf Pak. Kenapa Pak Ustadz? Kan biasanya malam ganjil. Bu, kalau Ramadan kita ini 30, malam ganjilnya 21, 23, 25 dan seterusnya. Tapi kalau Ramadan kita 29, itu ganjilnya itu bukan angka ganjil Pak Bu. Itu dimulai dari angka 19 sampai terakhir. Itu kalau Ramadan kita ini 29 hari. Kita kan nggak tahu Ramadan ini kita. Dan ada yang sudah bilang untuk Muhammadiyah 29 hari. Berarti malam ganjilnya malam ini. Hitungnya seperti itu Bapak Ibu. Bukan angkanya ya Ibu ya. 10 yang terakhir. Kalau 29 mulai dari mana? Mulai dari 20 Pak, bukan mulai dari 21. Nah, itu sedikit pemahaman tentang malam ganjil yang mudah-mudahan nanti disempurnakan dengan ustaz yang lain. Usikum nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.